bagaimana cara pengenalan diri di era yang super word ini? Kalau menurut saya kita aja ada waktu berkomunikasi dengan orang lain kalau kita pengen tahu. Ya kayak kita nih misalnya saya pengen kenal sama Mas Darmawan, otomatis kita nggak mungkin kenal kalau misalnya tidak berkomunikasi. Pasti kita harus berkomunikasi. Kalau kita aja mau mengenal orang lain dengan komunikasi, masa sih kita nggak mau berkomunikasi dengan diri kita sendiri? Kalau mau damai hidupnya, kayaknya stop deh membandingkan hidup kita sama orang lain. Ngelihat masa seorang, dia udah punya ini loh, suaminya begini, kan bikin penyakit hati ya Mas Darmawan ya. Itu kan nggak bagus banget ya kalau misalnya dalam perjalanan spiritual juga penyakit hati itu salah satu yang menghambat ya perjalanan spiritual kita. Jadi bukan menghambat, menjatuhkan. Menjatuhkan banget ya kalau. Halo teman-teman Nurwala, senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam program Bincang Santai. Di sini kita akan mencoba untuk mendiskusikan tentang realitas-realitas kehidupan modern. Kita mencoba untuk memaknai, kita mencoba untuk berbicara lebih dalam lagi terkait tentang kira-kira apa yang menjadi solusi bagi kehidupan kita yang sedang alami. Dan alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita seorang perempuan yang cukup aktif menyuarakan isu-isu ini, dan beliau juga merupakan founder dari Zona Nalar, yaitu zona untuk berpikir, merenung, meresapi semua kehidupan ini sehingga kehidupan lebih bermakna lagi. Yaitu kita sambut Mbak Waude Zainab. Halo. Gimana kabar, sehat Mbak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kita ketemu lagi nih. Ketemu lagi nih ya. Ternyata yang kemarin bukan pertemuan terakhir, Mbak. Iya, betul. Kalau gitu berarti ada pertemuan-pertemuan selanjutnya, Mbak? Kita masih ditakdirkan bertemu lagi, insya Allah ya. Nah, saya mau tahu nih, Mbak. Mbak Zainab kan aktif di bidang filsafat, mengajar filsafat Islam. Kemudian sekarang lagi membuat satu komunitas yang kemudian disebut dengan Zona Nalar. Bisa di-spill apa itu Zona Nalar? Ya, jadi Zona Nalar itu adalah komunitas bagi orang-orang yang pengen mengkaji tentang filsafat. Sebenarnya intinya seperti itu, tapi memang targetnya tuh anak-anak muda gitu. Nah, tapi kita kayak punya tagline nih Mas Darmawan, mengaktifasi nalar tanpa menafikan iman. Jadi mantap sekali. Walaupun kita pakai nalar ya kan, tapi kita tidak bisa melupakan bahwa ada nih sisi manusia yang lain gitu lah, ada intuisi gitu yang mana kita tidak bisa menafikan hal itu gitu kan, karena biasanya kalau kita udah bilang filsafat, belajar filsafat, berarti kayak mikir yang berat-berat atau langsung horor nih kan, langsung horor kita kan. Jadi tapi di sini kita berupaya untuk mendamaikan itu semua ya, nalar sama tapi tidak menafikan iman. Yang menarik tadi saya soroti itu fokus ke anak muda. Iya, fokusnya ke anak muda. Kenapa anak muda ini? Karena saya masih muda, enggak juga menolak umur ya. Ya karena memang kita fondasi berfilsafat itu kan memang, kalau ini sebenarnya sesi yang lain ya, sebenarnya memang bisa dari anak-anak. Tetapi kalau misalnya yang paling terjangkau karena filsafat ini masih belum terdeliver dengan baik ya di Indonesia, makanya target kita ya anak-anak, karena memang kan anak muda anak muda karena kan memang lagi semangat-semangatnya atau bahasa orang pesantrennya giroh-girohnya lagi tinggi banget nih ya gitu kan, mengkaji apa sih itu filsafat gitu, karena kan kalau kita lihat emang filsafat juga lagi booming. Benar sekali. Sekarang malah bakal jadi tren gitu. Apalagi kalau kita mampir ke Jogja itu sekarang, kalau wisata ke Jogja bukan hanya lihat ke pantai, kemudian ke museum, tapi sekarang Masjid Sudirman jadi salah satu. Iya benar-benar, karena emang dengan adanya Pak Faiz itu menjadi itu magnet sendiri. Iya, punya magnet sendiri, apalagi kayak filsafat Islam ya Pak Faiz itu. Jadi kita nggak bisa pungkiri bahwa banyak juga nih anak-anak yang terinspirasi gitu, terutama misalnya dari podcast-podcastnya Pak Faiz ya, perkuliahan Pak Faiz di ngaji filsafat di situ. Jadi banyak yang menggandrungi. Jadi saya mikir kayak, wah kayaknya bagus juga nih kalau misalnya kita
apa sih namanya, suatu platform. Nah, di mana di situ bisa ada kita mengakomodir anak-anak muda yang mau belajar filsafat gitu loh. Jadi kayak baik itu kita buat konten-konten kan, karena di situ kalau ke belajar filsafat kan pakai buku-buku berat ya kan. Sekali. Jadi di Zona Nalar itu kita berupaya untuk menyuguhkan filsafat itu secara sederhana tetapi tetap merujuk kepada referensi gitu loh. Jadi kita nggak yang tetap jelas ya, ada referensinya, ada buku yang kita rujuk, tetapi disuguhkan dengan cara sederhana. Harapannya supaya nggak menjadi horor ya kan. Soalnya dari brandingnya juga emang brandingnya warna-warni. Karena biasanya kan kalau filsafat tuh brandingnya pasti yang hitam. yang agak-agak gimana dark gitu kan. Nah, kita berupaya mengemasnya itu emang benar-benar secara yang ringan, yang emang anak muda banget lah. Sama misalnya di Nurwala juga orang itu kan image-nya kalau belajar tasawuf itu orang-orang tua. Iya, betul banget. Iya. Padahal banyak juga ya anak muda kayak kita tuh menggandrungi tasawuf. Bahkan kadang mereka menemukan makna hidup lewat tasawuf, lewat filsafat. Dan saya kira pendekatan ini filsafat dan tasawuf dalam makna hidup itu saya kira membuat kita tetap teguh di derai hantaman semua problem kehidupan, apalagi di Gen Z, milenial ini ya. Iya, betul. Mas Darmawan gen apa? Sebenarnya ngomong kita berada di kubu yang mana ya? Kalau saya milenial. Oh, sama milenial akhir. Oh, berarti milenial Gen Z ya. Milenial, jadi bertemu dengan tradisi milenial masih menemukan, jadi susah sinyal itu masih menemukan, masih menemukan. Ini kita tadi bicara tentang anak muda. Biasanya yang ditemukan di Zona Nalar itu problem apa sih yang dilakukan oleh anak muda? Wah, banyak yang ditemukan oleh anak muda ya, problem apa? Problemnya ya pasti banyak ya, kalau di era sekarang kan era medsos ya. Sebenarnya Zona Nalar juga pakai medsos, Nurwala juga pakai medsos. Ya, kita medsos itu digunakan untuk hal yang positif ya kan? Untuk menyampaikan. Jadi kita yaitu yang tadi disebutkan, kita mengemas tradisi filsafat, sumber-sumber filsafat, sumber tasawuf dikemas dengan sedemikian rupa sehingga lebih enak didengarkan oleh Gen Z. Gitu. Iya, betul banget. Itu penting ya, karena kan ya kalau misalnya orang-orang tua mungkin sudah sampai makom yang hikmah lah ya. Kalau anak-anak muda ini kan masih pencarian ya. Masih pencarian. Ya kalau ngomong tentang pencarian diri kan salah satu problem kita tuh maksudnya sebagai anak muda adalah yaitu banyaknya alienasi lah, terusnya juga termasuk juga medsos. Bagaimana nih sebenarnya pengaruh terdistraksi, adanya distraksi media sosial, terusnya juga tambah lagi sekarang ada lawan baru dari manusia nih. Sebenarnya bukan lawan sih, entah soalnya kita nggak bisa memungkiri karena orang bisa jadi kawan juga. AI ya kan, AI itu bisa jadi kawan juga bagi kita, tapi kan semana nih batasan. Gitu loh. Bagaimana kita? Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita sebagai user kadang ya kita kan menggunakan manusia baru ini yang dibilang AI dan sebagainya. Itu bagaimana kira-kira filsafat memandang itu? Nah, kalau misalnya pembahasan, kalau filosofis udah langsung berat nih ya. Enggak sih. Rasanya udah mengkerut aja sih. Sebuah filsafatnya. Langsung kaget saya ditanya seperti itu. Tapi kalau misalnya kita secara filosofis kan pasti kita harus memotret diri kita nih sebagai manusia. Sebenarnya manusia itu apa sih? Ya kan? Tentunya kalau misalnya kita melihat kita punya piranti, ada akal, ada hati. Sebenarnya di tasawuf juga seperti itu ya. Ada indera. Pastinya kita itu harus optimis gitu ya, Mas Darmawan. Kalau dulu kita pernah dihadapkan sama robot, ya kan? Sekarang pada AI. Seharusnya dengan piranti yang Allah anugerahkan ke kita, itu sebenarnya kita lebih optimis. Ada loh hal-hal yang memang tidak bisa tergantikan oleh AI atau robot atau perkembangan teknologi, entah nggak tahu apa nanti ke depannya, kita nggak tahu ya Mas Darmawan ya, 10 tahun yang akan datang tuh dunia ini akan seperti apa gitu. Ya apabila kita mengoptimalisasikan potensi yang ada di dalam diri kita, kemanusiaan kita gitu loh. Jadi jangan yang tadi seperti kita udah pernah singgungnya awal, jangan kita merasa terasing dari, bukan hanya terasing dari dunia, tapi dari diri kita sendiri. Itu tuh problemnya tadi ya. Kita mengalami keterasingan di keramaian, bukan hanya tidak keramaian, tapi kadang
kita terasing terhadap diri kita sendiri. Nah itu yang justru yang paling problem mendasar itu, apalagi dalam filsafat dan juga tasawuf ya. Itu adalah, walaupun di tasawuf ada menghilangkan diri juga ya, pembahasan lain tuh nanti ya. itu Kita udah mau masuk ke situ aja nih ya, maksudnya. Tapi kita tuh terkadang ya, apalagi anak-anak zaman now ya, yang Gen Z atau anak milenial juga masih mengalami problem itu, karena kita tuh masih kayak kesulitan untuk menemukan sebenarnya tuh siapa diri saya. Kita? Ya kan nggak sih, Mas Darmawan, kayak aku kok kayak ada nih problem zaman now tuh kan FOMO. FOMO. Jadi ikut-ikutan yang lagi tren tuh apa sih kayak gitu kan. Jadi kita tuh kalau misalnya nggak ngikutin yang lagi tren tuh apa, rasanya sunyi ya akhirnya kita. Iya, kayaknya kita tuh bener-bener berada di dunia lain. Iya, kayak gitu. di dunia lain ya. Kayaknya kok gue nggak up to date banget gitu loh sama perkembangan zaman gitu. Jadi kita tuh kayak ngerasa kayak kita kesulitan untuk bisa memposisikan diri kita ini loh, pilihan hidup kita itu sulit di zaman sekarang. Kalau aku sih sulit ya. Semoga, nah itu dia tuh, kalau Mas Darmawan mungkin udah gitu. Ya sama, kita juga mengalami seperti itu ya. Apalagi mengalami transformasi teknologi yang begitu luar biasa canggih. Kalau kita tidak memiliki dasar kesadaran diri, kemudian kita tidak memiliki meaning terhadap peristiwa-peristiwa yang ada menimpa diri kita, tentunya kita akan terjerang penyakit yang kemudian disebut dengan kesehatan mental kita terpengaruhi. Sehingga ternyata di beberapa survei juga Gen Z ini termasuk banyak yang terserang mentalnya tidak dalam kondisi tidak baik-baik saja. Nah, bagaimana? Apa menemukan itu juga? Itu saya setuju. Karena gini ya, ibaratnya kalau misalnya dari segi filsafat kan, kita fisik kita bisa sakit. Karena diri kita kan terdiri dari jiwa dan raga ya. Jiwa kita pun juga seperti bisa sakit, Mas Darmawan gitu. Nah, tapi kan persoalannya ada orang yang bisa menjaga jiwanya gitu di tengah gempuran itu tadi itu kan, untuk tetap sehat, untuk tetap ajek lah gitu ya jiwanya. Tapi kan ada yang memang mental ya, kalau kita bilang tuh terserang gitu. Jadi akhirnya mentalnya tuh sakit gitu loh ya. Nah ini kan sebenarnya problem kita bersama Mas Darmawan, karena kan memang sekarang ada dua kemungkinan sih, Mas Darmawan. Gimana yang itu? Pertama, orang-orang itu memang orang-orang, maksudnya terutama anak muda ya, Gen Z atau milenial itu memang banyak yang terdistraksi dan akhirnya mentalnya sakit gitu kan. Tapi ada juga kemungkinan kedua, Mas Darmawan. Kemungkinan kedua adalah kesadaran tentang kesehatan mental itu semakin tinggi di masa kita, berbeda dengan masa sebelumnya. Benar sekali. Mungkin masa sebelumnya ada juga banyak kasus-kasus depresi yang dialami oleh orang tua kita gitu kan. Masa-masa orang tua kita. Tapi penyelesaiannya berbeda kadang kadang dikurung, kadang betul. Atau misalnya kayak cuma stres-stres dikit atau apa. Tapi kalau sekarang kan mungkin lebih aware lah ya. Lebih aware lagi masyarakat ya. Jadi mungkin ada dua kemungkinan itu sih, Mas Darmawan. Dan bagaimana saat menemui tadi di zona nalar kan anak muda ya. Saat menemui anak-anak muda yang kena seperti itu, bagaimana problemnya, cara menyelesaikannya menurut Kaina? Oh gitu. Kalau misalnya di zona nalar sendiri, kalau yang saya temukan memang mungkin karena mereka itu kan dengan kesadaran masuk zona nalar, masuk sebuah komunitas, pastinya kan emang orang-orang yang di situ tuh adalah orang-orang yang dalam tanda kutip berbeda dengan anak muda lainnya ya, Mas Darmawan, karena kan memang beliau, maksudnya mereka itu ada kecenderungan untuk berada di komunitas yang positif, ya kan. Tapi kalau misalnya kita lihat di sekeliling kita ya, mungkin kalau bukan di komunitas kita juga, itu kan ada juga ya anak-anak muda yang labil gitu loh. Jadi kayak ada problem dikit ya kan. Kan biasanya kayak gitu ya. Rapuhnya cepet banget. Padahal kadang kita kayak mau gini sih, maksudnya tanpa menafikan problemnya mereka ya, karena kan setiap orang tuh memang kapasitasnya berbeda-beda. Tetapi kan namanya manusia ya, Mas Darmawan, kalau menurut saya tuh pasti manusia itu ada
cobaannya masing-masing gitu kan. Kalau misalnya di dalam agama kita juga kan Allah tidak akan menguji suatu kaum kalau misalnya tidak mampu menanggungnya. Pasti Allah tahu kita tuh diuji sesuai dengan kemampuan kita. Tapi persoalannya mungkin ke tema resiliensi, gimana ketahanan diri, maksudnya mental anak-anak muda kita itu benar-benar lemah banget. Kalau pakai bahasa zaman sekarang tuh termnya tuh generasi strawberry gitu. Pernah dengar? Yang kelihatannya cantik tapi ternyata rapuh. Iya, generasi strawberry yang kayak gampang banget mentalnya tuh rapuh gitu loh, intinya rapuh seperti itu sih. Ya, jadi memang sekedar bilang bagaimana kita memaknai hidup, meaning, kemudian kesadaran terhadap diri supaya kita tidak terasing. Kadang kita juga tidak mampu untuk mengenal diri kita. Kita ini mau apa? Kita ini dari mana? Kita mau kemana? Dan kita mau apa? Kadang kesadaran itu hilang. Karena ini juga kita tidak menyalahkan misalkan. Karena memang kita misalkan atau Gen Z lahir kan, dia lahir di dunia ini karena kondisinya udah seperti itu. Dia lahir sudah di sampingnya udah ada gadget, kemudian dia lahir dengan media sosial sudah ada, kemudian dia juga udah terbentuk di situ. Nah, bagaimana sih kira-kira menyelesaikan orang yang terdistrak gampang sekali distraksi terhadap ada media sosial sehingga dia tidak memiliki kesadaran penuh terhadap dirinya. Jadi apalagi dengan kesibukan kerja yang luar biasa sehari-hari sehingga dia tidak ada waktu untuk mengenali diri secara personal gitu. Iya, betul. Gimana itu? Nah, itu sebenarnya kalau menurut saya ya, karena kan kita pernah merasakan masa-masa di mana kita tuh nggak engage sama gadget, ya kan? Pernah kan? Mas Darmawan, waktu kita masa kecil tuh memang kita belum kenal gadget gitu kan ya, atau distraksi yang lain lah gitu, media sosial misalnya gitu. Nah, tetapi kan di masa kita yang sekarang kita merasakan ya, bahkan kita sebenarnya dalam tanda kutip termasuk korban juga gitu, orang yang terdistraksi juga sebenarnya, kita nggak bisa pungkiri. Tapi tentunya kita di sini selain kesadaran mengenal diri sendiri gitu kan, kita juga harus tahu batasan-batasan dari diri kita gitu loh. Sebenarnya kan kalau misalnya diri kita itu bisa punya pertahanan yang kuat terhadap apapun, entah itu ujian, masalah, termasuk distraksi apapun. Sebenarnya kita tuh tetap bisa tetap konsisten dengan pilihan hidup kita gitu loh, Mas Darmawan. Karena kalau saya melihatnya gini, pertama memang penting pengenalan diri pengenalan diri. Karena kalau misalnya kita nggak mengenal diri kita sendiri atau yang tadi 3 pertanyaan filosofis yang paling mendasar ya kan, siapa diri saya, terus dari mana saya berasal, atau dan juga tujuan kita tuh sebenarnya mau kemana sih itu. Kalau misalnya kita nggak punya pengenalan diri yang memang mendalam nih gitu ya tentang diri kita, otomatis kita akan mudah terdistraksi, ya kan? Karena kan kayak udahlah ikut-ikutan aja lah gitu. Tapi kalau misalnya ikut-ikutan aja lah apa standar-standar yang ada di media sosial atau apapun itu. Tetapi kalau misalnya kita bisa bisa mengenal diri kita, maka benteng pertahanan itu akan jadi kuat atau tidaknya benteng pertahanan diri kita itu tergantung bagaimana kesadaran kita mengenal diri kita. Gitu. Jadi kalau misalnya kita tahu, itu nggak sevisi atau hal-hal itu tuh nggak sesuai sama misi dalam hidup kita, ya udah. Itu kayak sesuatu yang buang-buang waktu nih atau apa gitu. Tapi kan tentu lagi balik ya, kalau zona nalar kan media sosial, terus Nurul juga media sosial. Tentunya kita kayak orang yang berputar di seputar itu, pastinya kita engage juga dong sama, nggak bisa dipikiri. Tapi kan paling ya udah sebatas kita penggunaan yang positif aja. Misalnya contoh update status yang emang positif, yang bisa menginspirasi orang lain kayak gitu-gitu. Jadi kayak lebih ke situ sih. Share knowledge lah ya. Share knowledge. Jadi bukan berarti kita memusuhi, ya kan?
Tetapi kita tidak terdistraksi itu dalam artian kita menguatkan benteng diri kita yang mana yang tidak sesuai dengan visi dan misi dalam hidup kita. Tadi kan dijelaskan itu betapa pentingnya pengenalan terhadap diri, betapa atau ma'rifatun nafs dalam istilah tasawuf atau filsafat ya. Lah di era yang serba semerawut ini, dia bahasanya akhirnya keluar juga ya, dari tadi ditahan-tahan ya, semerawut ya. Di era yang serba semerawut karena saya sendiri merasakan. Iya, betul. Dan bagaimana cara pengenalan diri di era yang superwood ini? Kalau menurut saya ya, kita aja ada waktu berkomunikasi dengan orang lain kalau kita pengen tahu. Ya kayak kita nih misalnya saya pengen kenal sama Mas Darmawan, otomatis kita nggak mungkin kenal kalau misalnya tidak berkomunikasi. Pasti kita harus berkomunikasi. Kalau kita aja mau mengenal orang lain dengan komunikasi, masa sih kita nggak mau berkomunikasi dengan diri kita sendiri? Kalau saya pribadi ya, pengalaman saya pribadi ya Mas Darmawan, ya mungkin Mas Darmawan juga sama ya gitu. Kalau saya tuh memang ada momen dalam setiap hari itu waktu untuk berkomunikasi dengan diri kita sendiri. Jadi setidaknya ya walaupun kita punya tanggung jawab dalam kehidupan kayak gitu kan, tapi ada waktu bagaimana kita internalisasi gitu. Sebenarnya apa yang suara hati kita dengar itu saya ada gitu dalam sehari itu waktu-waktu. Karena kan kita harus ada waktu tune in sama Tuhan juga, ya kan, waktu kita berhalwat sama Tuhan. Ya bahkan berhalwat dengan diri kita sendiri sebenarnya. Walaupun sebenarnya nggak mungkin berhalwat dengan diri kita sendiri karena kan pasti ada Tuhan di dalam situ kan ya Mas Darmawan. Jadi adalah masa-masa kita merefleksikan diri kita, bisa dengan ibadah atau bisa dengan kayak journaling atau misalnya kita pokoknya ada waktu di mana kita tuh nggak terdistraksi dengan apapun gitu, walaupun misalnya mungkin tanggung jawab kita di luar sana ada gitu ya banyak, tapi ada nyempetin waktu tuh setiap hari gitu. Iya, kalau misalkan yang saya alami pribadi misalkan kita kan tidak mungkiri ya, kita kesibukan banyak sekali, kemudian kita juga ya itu yang super ruwet macam-macam, belum tuntutan hidup ya. Saya hanya menikmati dengan diri sendiri itu saat dalam kondisi sholat. Itu wah, sehingga beda makomnya nih. Enggak juga. Sholat ya, jadi pas ibadah gitu kan. Iya, jadi rasanya sholat itu sudah tidak ada lagi yang ganggu. Iya, betul. Kalau misalnya kita duduk sambil santai baca buku, telepon berdering, kadang kita langsung tinggalin baca bukunya, bisa kemudian distraksi dengan yang lain. Tapi rasanya saat sholat itu ada telepon berdering, ada istri bicara apapun, rasanya tetap kita tidak dengar gitu ya. Itu kita tapi dengar, tapi sholatnya. Kita dengar, tapi kita masih tetap melakukan, ya kita sadar diri kita sedang sholat, jadi kita terbentengi dengan itu, sehingga interaksi dengan diri itu semakin intens. Apalagi kalau misalnya kita membaca membaca asrarus sholat, rahasia-rahasia sholat. Pak Haidar juga kan menulis buku tentang buat apa sholat itu kan, yang menurut perspektif para kaum sufi dan para filosof. Nah, kalau kita baca buku-buku seperti itu memaknai sholat dengan baik, rasanya lebih berkualitas saja. Iya, betul. Misalkan bagaimana misalkan kalau dalam sholat kita itu sejatinya selain berdialog pada diri kita, berdialog kepada Allah, kita juga berdialog kepada Nabi Muhammad SAW. Seperti dalam sholat itu ya tahiyat yang sering kita bacakan, kita memberikan salam kepada Nabi. Assalamualaikum, itu. Salam kepadamu wahai ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Itu kan pakainya dhamir ka, itu kalau kita sadar ya. Itu bukan orang ketiga. Jadi orang kedua yang sangat bukan orang yang sedang diajak ngobrol sama kita. Jadi assalamualaikum kepadamu wahai Nabi. Jadi seakan-akan saat kita mengucapkan salam dalam sholat itu, kita lagi berdialog dengan Nabi Muhammad SAW. Ya itu ya kesadaran itu muncul karena apa? Karena kita membaca buku-buku pemahaman sholat itu yang tadi dihadirkan oleh para sufi, para filosof, sehingga sholat kita lebih berkualitas. Saat itu juga misalkan dengan demikian rasanya itu interaksi dengan diri, interaksi dengan Tuhan, interaksi dengan dengan atribut semua kehadiran diri itu benar-benar real di situ dialognya, sehingga
walaupun setelah sholat kita ruwet lagi, misalkan minimal ada jeda itu, ada jeda berapa menit kita merasakan kehadiran dengan dirinya, dan itu saya kira sangat membantu, pengalaman saya sangat membantu untuk tetap bertahan di keruwetan dunia ini. Iya, itu setuju banget sih, karena kan kalau misalnya di dalam Islam kan ibadah ya ada sholat ya. Dan sekarang juga kan ada digandrungi juga nih kayak yoga gitu kan, atau misalnya pokoknya meditasi, nafas. Jadi kita menyadari nafas kita keluar masuk. Jadi sebenarnya memang problem manusia urban ya kan, terutama kayak manusia di perkotaan yang sibuk gitu dengan kesibukan yang dan keruwetan macam-macam lah. Ya tentunya kita akan butuh satu titik di mana kita itu kesadaran ya. Kita butuh suatu momen di mana diri kita tuh sadar gitu. Jadi misalnya kalau di dalam Islam kan tentunya dalam sholat ya. Saya juga setuju sih di antara semua aktivitas kita untuk menumbuhkan kesadaran tuh emang yang paling tune in banget, yang paling kita bisa sampai pada kayak kesadaran yang tertinggi lah bisa kita bilang, itu emang dalam sholat sih. Karena kan memang khusyuknya kita di situ, tidak terdistraksi. Apalagi kita belajar mencoba untuk memaknai. Kayak misalkan dalam sholat itu kita kan wajib membaca Fatihah. Betul. Itu juga yang membaca Fatihah. Di Fatihah itu kan kita minta pakai petunjuk Allah, dan yang terpenting itu tidak egois di situ. Misalkan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jadi bukan hanya walaupun kita sholat berjamaah, walaupun kita sholat sendiri, tapi itu lafadznya masih pakai kami. Jadi kami kan ada kesadaran bahwa dalam hidup ini kita tidak hanya diri kita sendiri, tapi ada keluarga, ada teman, ada kolega, ada semua orang itu jadi kesadaran. Jadi saat itu kita secara langsung mendoakan orang-orang yang di sekitar kita kan. Jadi mendoakan orang-orang yang membenci kita, mendoakan orang-orang yang baik dengan kita. Itu saya kira luar biasa jadi sholat itu ternyata yang saya alami, yang saya hayati, sholat itu tidak hanya sekedar pemuasan pada diri, tapi kesadaran bahwa kita juga harus peka pada sosial. Ya, betul. Hanya ada surat Al-Maun itu kan, mencela orang-orang yang hanya sholat tapi menghardik anak yatim. Itu betul banget sih. Karena kalau menurut saya tuh keberislaman kita tuh atau keberagamaan kita itu belum kafah ibaratnya ya kan, belum kafah kalau misalnya kita hanya asik ibadah dalam tanda kutip, ya kita hanya fokus ke dalam diri kita sendiri, tapi kita tidak memikirkan orang-orang di sekitar kita gitu loh. Maksudnya apapun itu ya. Karena kesadaran diri itu pada akhirnya berelasi gitu sama kesadaran terhadap di mana kita sekarang itu berdiri. Dalam artian ya kita sekarang ada di dunia ini di mana itu adalah kalau misalnya secara personal itu ladang amal, tapi kan amal bukan buat diri kita sendiri juga, tapi itu buat orang lain gitu loh. Jadi kebermanfaatan untuk masyarakat yang lebih luas gitu. Nah, sekarang tadi kan ada diskusi tentang sholat nih. Kita kan ya kita pengguna ya, kita pengguna media sosial macam-macam. Kalau Kaina punya keluarga, punya saudara macam-macam, itu gimana? Ini kan Kaina punya suami, punya anak macam-macam. Bagaimana itu peran media ini? Kalau media sosial maksudnya, media sosial, jujur sih, emang kalau misalnya kita lihat media sosial kan banyak banget ya konten-konten yang memang, terutama misalnya kayak dalam relasi hubungan suami istri nih, misalnya kayak suami able nih yang kayak gini gitu kan. Terus pasti keseringan itu perempuan, bukan mendiskreditkan perempuan ya, tapi kayak pasti Mas Darmawan juga di SMS nih, di chat atau di DM sama istrinya di share DM gitu. Iya, share DM itu sering banget sih. Itu sampai suami saya gini, kayak ngapain gitu share terus, karena kan itu bisa jadi buat konten doang. Kita nggak tahu kehidupan yang ada di media sosial itu Mas Darmawan. Itu bisa jadi cuman branding doang ya kan, cuman pencitraan doang yang maksudnya yang tahu kehidupan manusia itu sebenarnya yaitu manusia itu sendiri. Karena kan
medsos itu bisa dibilang bukan berarti nggak kehidupan yang real ya, mungkin kehidupan real tetapi bukan yang sesungguhnya. Tidak mungkin kan orang ngepost penderitaan deh kan, tidak mungkin orang ngepost kayak berantemnya gitu kan, dalam misalnya relasi kita sama suami atau anak gitu kan, nggak mungkin dipost di medsos gitu kan, orang taunya ya indah-indahnya aja gitu. Jadi sih menurut saya kalau mau kita damai hidupnya. Apalagi yang bagi perempuan-perempuan yang udah berumah tangga, yang istri-istri ya, kalau mau damai hidupnya kayaknya stop deh membandingkan hidup kita sama orang lain. Ngelihat medsos orang, ih dia udah punya ini loh, ih suaminya begini, kan bikin penyakit hati ya Mas Darmawan ya. Itu kan gak bagus banget ya kalau misalnya dalam perjalanan spiritual juga penyakit hati itu salah satu yang menghambat ya perjalanan spiritual kita. Jadi bukan menghambat, menjatuhkan. Menjatuhkan banget ya kalau penyakit hati itu. Jadi kayak ya udahlah gitu kan, itu kan setiap orang punya jalan hidupnya masing-masing. Jadi kita fokus aja. Jadi sekarang saya paling kalau misalnya dulunya masih seperti itu, ya sekarang udah kayak mulai gimana nih caranya kita scrolling, bisa kita cari-cari ya yang bermanfaat aja. Misalnya contoh Nurul Wala dibaca, kan bagus kita tahu tentang konten-konten tentang tasawuf, tentang irfan. Jadi kita lebih hidup itu bisa memaknai hidup lebih. Jadi saya tuh sekarang lebih pada itu sih. Kalau medsos ya udah kayak baca berita atau baca konten-konten yang positif aja gitu. Ya, sehingga tidak membanding-bandingkan gitu ya. Paling kalau misalnya lihat medsos teman atau apa, oh alhamdulillah, maksudnya dia pengen tahu perkembangan aja. Jadi bukan kayak membandingkan hidup kita dengan orang lain. Apalagi pas di tanggal tua lihat konten-kontennya. Dia masih bisa ke restoran. Kedua sih ke restoran, kita kayak gini. Jalan-jalan healing-healing ya. Aduh. Iya, emang itu bikin beban juga sih kayak gitu. Saya misalkan kalau sama istri ya sekarang ya. Sekarang sama istri lagi mencoba untuk mengurangi bermain medsos saat bersama. Bahkan beberapa misalkan kalau kita keluar jalan kemana itu kita sepakat udah bawa HP itu. Bagus dong. Kita bawa HP, nggak usah bawa karena kalau ya sesekali kita bawa, tapi hampir rata-rata sekarang itu sedikit saat keluar kita bawa HP. Lebih baik kita di samping itu juga menghemat ya. Kadang kalau bawa HP kan kita tiba-tiba jajan ini nggak bawa duit, tinggal kayak gitu. Pakai QRIS ya, QRIS ini gitu. Jadi ternyata itu berdampak banget. Iya, berdampak. Kalau saya sih jadi lebih apa ya? Sih. Lebih mid time-nya lebih dapat. Iya, quality time-nya. Jadi kan kita quality time-nya ya. Jarang banget ketemu. Jadi kita tuh kayak pas emang lagi ketemu. Kalau saya sih, kalau Mas Darmawan udah bagus banget tuh, udah advance tuh, udah kalau keluar nggak bawa ya. Kalau saya tuh lebih ke tidak ya seringnya makan, gitu, seringnya pernah. Iya, kalau makan tuh nggak pegang gadget ya. Oke. Peraturannya gitu sih di rumahku. Jadi kalau makan nggak megang gadget. Jadi pas makan itu emang waktu kita buat bisa ngobrol-ngobrol sesuatu yang santai ya, benar yang ringan-ringan gitu. Benar sekali. Gitu. Ternyata dasar juga gadget ya. Iya dong. Menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh gitu kan. Oke, wah kita terasa banyak diskusi nih. Iya nih, kita ternyata bisa dilihat dari sudut pandang yang berbeda juga ya. Ternyata kesimpulannya itu kesadaran diri tadi ya, kesadaran diri. Bagaimana kita juga karena kalau kita sudah sadar saat kita melihat konten-konten yang wow, kita juga tidak membandingkan dengan diri kita. Itu sehingga dengan kondisi seperti itu ya jiwa kita tetap tenang. Kita masih bisa bertahan, kita tenang, kita bahagia. Bahkan kalau misalkan lihat kebahagiaan, kita saling mendoakan semoga kebahagiaannya terus. Tidak hanya di dunia nyata tapi tidak hanya di dunia media sosial tapi di dunia nyata juga. Ya ini sih mudah disampaikan ya, tapi ternyata realitasnya Masya Allah. Karena memang manusia itu kan dasarnya tuh fitrahnya emang nggak pernah puas. Ya benar sekali. Pasti kalau misalnya ada sesuatu yang kita belum mendapatkan atau kita belum alami, kita akan kayak kok hidupnya kenapa akhirnya perbandingan itu dari situ kan. Kufur nikmat. Masya Allah. Itu yang paling ini sih kayak kalau saya tuh ini sih berusaha, emang berat ya, berat. Tapi bersyukur, untuk bisa bersyukur itu adalah nikmat yang paling tertinggi. Bersyukur untuk bisa bersyukur. Oke, dahsyat sekali. Ya karena sebenarnya kalau kita bersyukur juga itu karena inayah Allah kan. Iya, betul. Masya Allah, jadi ujung-ujungnya sebenarnya intinya tuh Allah ya. Ya karena Allah itu kalau di dalam Al-Quran ya, Allah itu
lebih dekat daripada kita. Kadang Allah itu lebih aktif mendekati kita daripada kita. Karena kalau kita analisa misalkan dalam ayat-ayat tertentu kan ada innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kita. Bukan ayatnya bukan nahnu ma'allah misalkan kami bersama Allah, tapi Allah bersama kita. Itu menunjukkan Allah lebih aktif mendekat pada kita. Tapi berarti benar ya, jadi kayak mana arafa nafsahu faqad arafa rabbahu itu maksudnya mengenal diri kita pasti kita akan mengenal Tuhan. Karena dari perbincangan kita tadi tuh kayak mengenal diri dulu, ya mengenal Tuhan itu kayak Tuhan. Udah satu rangkaian lah ya. Ya karena puncak kebahagiaan kan itu. Karena kita mendapatkan meaning, kita mendapatkan energi positif itu kan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau misalkan di dalam kita lihat ayat Al-Qur'an, kenapa sih kita sholat? Setiap hari kita mendengar azan kan. Azan itu ada hayya al falah. Hayya al falah itu maknanya selain menuju ke kemenangan, falah itu ada kebahagiaan. Mari gapai kebahagiaan. Mari gapai kebahagiaan. Itu kan artinya ya itu selain mengenal diri, kita harus beribadah kepada Allah dengan sholat, dengan berbagi tadi yang kita diskusikan. Ternyata dengan modal itulah semoga jiwa kita tetap sadar, kemanusiaan kita tidak hilang, dan kita selalu hadir di realitas dunia ini untuk menyebarkan kasih, menyebarkan rahmat, karena kita benar-benar sadar bahwa kita ini adalah seorang hamba, dan seorang hamba itu harus mengabdi kepada Allah, dan salah satu pengabdian itu selain sholat juga kita harus membantu orang yang kesusahan itu. Masya Allah, benar-benar refleksinya bagus ya. Terima kasih banyak Mbak Aina sudah hadir di Bincang Santai. Sama-sama. Semoga nanti kita ketemu lagi, kita share-share lagi untuk berbagi kebaikan kepada sesama. Terima kasih Mbak Aina.